Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, Kiai Syihab, Kiai Abdus Salam, Kiai Abdurrahman Kausar, Kiai Fahim, Kiai Haid, Punyai Hindun, Punyai Badriyah, dan seluruh kiai yang hadir yang saya muliakan. Kiai Yusuf Khudori, telah nyampe juga. Teman-teman, sahabat-sahabat semua yang hadir di sini maupun yang ikut melalui virtual di seluruh Indonesia, baik jajaran Dewan Syuro, Dewan Tanfid di seluruh tanah air yang saya banggakan. Pertama, saya dan kita semua bersyukur hari ini bisa menuntaskan kajian Qonun Asasi karya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari sebagai bagian dari keinginan kita untuk terus mendapatkan doktrin, ilmu, dan tentu saja berkah dari Hadratus Syekh. Kita bersyukur menjadi bagian dari rombongan santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, meskipun dalam jarak tempuh dan kebersamaan yang berbeda. Berjuang bersama PKB dengan niat mengabdi kepada Mbah Hasyim, mengabdi kepada NU, insya Allah meskipun kita dibedakan oleh waktu dan zaman, insya Allah barisan ini barisan yang tidak terputus dengan as-salafus sholeh, dengan para masyayikh, dengan para aulia yang telah begitu berhasil menyusun rangkaian doktrin ajaran, bahkan melakukan rekayasa sosial sampai hari ini, sehingga kita tetap iman, tetap Islam, tetap yakin bersama Ahlussunnah wal Jamaah kita akan lolos menjadi umat yang mulia dunia dan di akhirat. Khairul ummah ini betul-betul yang menjadi panji-panji tujuan kita berjuang bersama Nahdlatul Ulama, bersama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan rasa syukur keluarga besar PKB ini bisa menjadi bagian dari barisan perjuangan politik yang kalau mau jujur, NU ini sebetulnya sejak awal adalah gerakan politik. Meskipun dimulai dari gerakan tarbiyah, pendidikan, kajian ilmu pengetahuan, kemudian bergerak kekuatan ekonomi, kemudian menjadi kekuatan perjuangan sosial budaya dan bangsa. Diawali dengan Komite Hijaz yang diberangkatkan untuk melakukan lobby kepada pemerintah Kerajaan Saudi Arabia agar tidak ada pemaksaan satu model di dalam pelaksanaan ibadah di Saudi, terutama di Masjid Haramain. Kita ditunjukkan bahwa politik, cara kerja, perjuangan, negosiasi, dan ikhtiar mencapai tujuan dilakukan meskipun dengan berbagai keterbatasan. Bahkan ketua timnya ketua tim yang awalnya itu Kiai Asnawi Kudus tidak sempat berangkat karena faktor teknis kapal dan fasilitas yang tidak memadai. Lalu disusul tim yang kedua yang dipimpin langsung oleh Mbah Wahab Hasbullah, berhasil, dan alhamdulillah sampai hari ini
warisan beliau, bahkan akhirnya menjadi santri di sana, menjadi ulama di sana, pengajar di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sampai hari ini alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah bahkan bisa dengan leluasa, dan akhirnya Wahabi pun hari ini juga pelan-pelan juga menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya sederhana, dulu 5-10 tahun yang lalu kalau kita ke makam Badar itu dijaga, diusir, ziarah itu nggak boleh. Hari ini sudah diperbaiki dan diberi kebebasan ziarah Badar. Kalau ke Madinah jangan lupa ke Badar, terutama kader PKB wajib, terutama mendekati pemilu supaya menjadi kekuatan pasukan Badar yang bisa mengalahkan berbagai tantangan yang dihadapi. Kembali kepada syukur kita menjadi bagian dari rangkaian gerbong perjuangan para masyayikh. Kita juga patut terus mengkaji, menggali, karena kita memiliki kelengkapan warisan ajaran, kelengkapan warisan doktrin, bahkan kelengkapan warisan ideologi yang insya Allah Gus Kausar selalu menjadi bagian dari merawat nilai-nilai dan ajaran itu, yang saya yakin kalau dipelajari terasa cukup untuk menjadi modal mengelola negara ini, karena sanadnya kuat, ajarannya lengkap, dan insya Allah nyambung sampai junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu berkali-kali saya sampaikan, tidak ada alasan, satu alasan pun PKB tidak percaya diri menata dan memimpin negeri ini menjadi lebih baik. PKB memiliki modal yang memadai untuk mewarnai, membawa arah bagi perjalanan kehidupan bangsa kita dengan seluruh ajaran, doktrin, dan ideologi yang dimiliki, terutama insya Allah perjuangan politik kita ini akan tegak lurus mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Karena itu pada seluruh jajaran di seluruh Indonesia kita harus percaya diri dan yakin, karena salah satu pidato Mbak Wahab berkali-kali itu menemukan fakta bahwa, dan sampai sekarang Gus Kausar juga menemukan fakta bahwa keluarga besar Nahdlatul Ulama penyakit yang paling penonjol itu tidak percaya diri. Salah satu akibat ketidakpercayaan diri itu mudah pecah belah, dan pecah belah itu karena lebih percaya orang lain dibanding percaya kepada keluarganya sendiri. Nah, kepercayaan diri inilah modal yang harus dijaga, dan tahun 2019 sudah terbukti ketika kita kompak bersatu padu, minimal wapres di tangan, minimal. Moga-moga 2019 presiden di tangan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita harus percaya diri dan penuh keyakinan dengan ajaran-ajaran dan warisan para pendiri Nahdlatul Ulama, para masyayikh. PKB akan semakin bisa diharapkan memberikan solusi umat bangsa dan negara. Contoh sederhana sekarang, tarik menarik cara pandang ideologi kanan, ideologi kiri. Kanan ini juga terbelah menjadi dua, fundamentalis, radikalis, dan kanan dalam artian fanatisme sempit dalam berbagai aspeknya, termasuk fanatisme terhadap nasionalisme yang sempit dan tertutup. Nah, yang kiri, yang anti agama, yang tidak memahami dan bahkan yakin bahwa agama menjadi penghambat pembangunan, juga dominan dan bahkan sangat kuat. Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah PKB siap membawa masa depan bangsa lebih baik. Amin ya Allah. Matur nuwun para kiai yang telah membaca kitab kita selama bulan Ramadan ini. Terima kasih
Moga-moga keberkahan menyertai kita semua. Demikian sudah maghrib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.